Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Guru. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, jangan lupa kalian siapkan buku paket tema 7 kalian dan juga alat tulisnya ya. Nah, sebelum belajar juga, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, materi hari ini yaitu tentang apa sih? Hari ini kita akan belajar cerita fabel dan juga kata sapaan. Sudah siap belajar kan anak-anak? Belajar yuk. Pertama-tama kalian buka buku paket pada halaman 61. Ayo dengarkan cerita fabel tentang ikan dan burung. Jangan lupa kalian dengarkan baik-baik ya. Suatu hari, di sebuah pinggiran sungai, ada seekor burung dan juga ikan. Burung itu sedang terbang, lalu dia beristirahat. Dia merasa sangat lapar sambil melihat di dasar sungai. Dia pun berbicara, "Oh Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sirip dan juga ekor agar aku bisa berenang dan memakan cacing sesukaku?" Lalu di situ pun ada ikan. Ikan pun kelaparan. Dia melihat biji-bijian yang ada di atas pohon. Dia pun berbicara kepada dirinya seperti ini, "Oh Tuhan, kenapa Kau tidak memberiku sayap agar aku bisa terbang dan memakan biji-bijian yang ada di atas pohon itu?" Mereka pun saling merenung dan kelaparan. Nah, suatu ketika si ikan pun meminta tolong kepada burung. "Hei burung, apakah kau mau menolongku? Aku merasa sangat lapar. Bisakah kau mengambilkanku biji-bijian yang ada di atas pohon?" Si burung pun mengatakan, "Baiklah, aku akan mengambilkanmu biji-bijian yang ada di atas pohon." Ikan pun menjawab, "Hai burung, apakah kamu tidak lapar? Apakah kamu mau cacing-cacing yang ada di dasar sungai?" Burung pun menjawab, "Wah, aku sangat mau, aku sangat kelaparan." "Baiklah burung, aku akan mengambilkanmu beberapa cacing." Nah, semenjak saat itu mereka pun saling tolong-menolong untuk memberi makanan. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita tahu bahwa hidup di dunia ini kita pasti membutuhkan bantuan orang lain dan kita wajib untuk tolong-menolong. Paham ya? Nah, setelah mendengarkan cerita ini, kalian buka buku paket halaman 62. Di sini kita diminta untuk mengisi pertanyaan tentang burung dan juga ikan tadi ya. 1. Siapakah tokoh dongeng yang disampaikan guru? Pasti jawabannya yaitu burung dan ikan. 2. Di manakah tempat dari cerita tersebut? Di mana Nana? Di pinggiran sungai. 3. Di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Tadi cacingnya ada di mana? Ada di dasar air sungai. 4. Burung ingin membantu ikan dengan cara bagaimana? Yaitu mengambilkan biji-bijian. 5. Ikan ingin membantu burung dengan cara apa? Mengambilkan cacing yang di dasar air tadi ya. 6. Setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka saling tolong-menolong. Jangan lupa kalian catat ya. Selanjutnya pada halaman 73. Di sini ada cerita berjudul Kiki dan Kiku. Nah, ini mereka adalah 2 burung kecil ya. Mari kita membaca. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dalam pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia melihat matahari terbit.
Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki yang ramah. Selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Karena ia tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tidak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. "Kiku, pernahkah engkau makan cacing?" tanya Kiki pada suatu hari. "Belum, bagaimana rasanya?" Kiku merasa tertarik. "Belum pernah makan cacing? Kalau begitu jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi," kata Kiki sambil menepuk dada. "Kalau begitu aku akan mencari cacing," kata Kiku penasaran. "Kau akan cari cacing di mana?" ejek Kiki. Aku tidak tahu," saut Kiki malu. "Aku mau memberitahu asal kau mau bangun pagi-pagi besok," ujar Kiki. "Baiklah," kata Kiku. Esok harinya seperti biasa Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku. Karena Kiku masih mengantuk, Kiku sering menutup matanya. "Lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya?" tanya Kiki. Seketika itu Kiki berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. "Petok, petok. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama," ajak Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. "Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati," kata Kiku. "Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit," kata Kiki. "Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang, karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat," kata Kiku. "Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi," kata Kiki. "Tentu, kalau begitu mari kita terbang. 1, 2, 3, seru Kiki. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Nah, dari cerita ini kita tahu ada dua burung bernama Kiki dan Kiku ya. Yang satu rajin bangun pagi dan yang satu tidak rajin. Nah, setelah itu mari kita menjawab pertanyaan pada halaman 76. 1. Siapakah yang sering bangun pagi, Kiki atau Kiku? Jawabannya yaitu Kiki. Siapakah yang malas bangun pagi? Pasti jawabannya Kiku. Apa yang dilakukan Kiki ketika bangun pagi? Jawabannya yaitu dia berolahraga dengan cara tadi, yaitu terbang ke sana kemari ya, loncat dari satu dahan ke dahan yang lain. 4. Apa akibat dari tidak bangun pagi? Badan mudah sakit. 5. Sebutkan manfaat dari bangun pagi, yaitu badan jadi lebih sehat. 6. Bagaimana sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam mencari makan? Yaitu dia mengajak makan bersama. Baik ya si ibu ayam. Selanjutnya pada halaman 78, menemukan kata sapaan pada dongeng. Anak-anak, coba kalian ingat kembali cuplikan dongeng kemarin. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho, pagi ini lagi-lagi kamu bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Nah, di sini Kiki kan mengatakan selamat pagi matahari yang baik. Lalu matahari menjawab selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku. Nah, kata sapaan yang diucapkan Kiki yaitu matahari yang baik. Sedangkan kata sapaan yang diucapkan matahari yaitu Kiki. Apa sih kata sapaan itu? Bu Guru jelaskan ya. Kata sapaan itu adalah kata yang digunakan untuk menyapa orang lain. Ingat, untuk menyapa orang lain atau memanggil orang lain ya. Dan contohnya yaitu nama panggilan
atau bisa bapak atau ibu dan juga lain-lain. Yang pasti kegunaannya yaitu untuk menyapa orang lain. Nah, di sini pada halaman 79 kita diminta untuk mencari kata sapaan. Nomor 1, selamat pagi matahari yang baik. Nah, di sini kan Kiki memanggil matahari dengan matahari yang baik, seperti itu ya. Nomor 2, selamat pagi juga Kiki. Berarti mana nama panggilannya? Yaitu Kiki. 3, Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Mana nama panggilannya? Yaitu Kiku. Lihat Kiku, Bu ayam sedang mengais-ngais tanah. Mana nama panggilannya? Dia sedang memanggil siapa? Dia sedang memanggil Kiku, makanya ada nama panggilan Kiku. Petok, petok, ayo Kiki, ajak temanmu sarapan. Nah, ayo Kiki, berarti yang dipanggil siapa, Nana? Yang dipanggil yaitu Kiki, paham ya? Nah, pada halaman 94 kita akan belajar membuat kalimat sederhana yang memuat kata sapaan. Nah, kalimat ini bisa berbentuk pertanyaan atau kalimat biasa. Misal contoh pertama, ayam jantan, apa kamu berkokok setiap hari? Nah, berarti kan dia bertanya kepada ayam jantan ya. Makanya dia bilang, ayam jantan, apakah kamu berkokok setiap hari? Ini dalam bentuk pertanyaan ya. Contoh yang kedua bisa dalam bentuk kalimat seperti berikut. Ayam jantan, kamu memiliki suara yang sangat keras. Nah, itu panggilannya ayam jantan ya, atau sapaannya ayam jantan. Nah, Nana setelah menyaksikan contoh ini, kalian nanti bisa mengerjakan yang selanjutnya pada halaman 94 secara mandiri ya. Yuk dilanjut pada halaman 104. Nah, di sini ada gambar. Kita diminta untuk merangkai cerita sesuai gambar itu. Mari merangkai cerita dengan Bu Guru yuk. Nah, di sini ada dua burung bernama Kiki dan Kiku. Kiki rajin bangun pagi, sedangkan Kiku dia bangun kalau sudah siang. Nah, di sini Kiki mengajak Kiku untuk bangun pagi agar mereka bisa makan cacing yang diambil oleh induk ayam. Ternyata Kiki berhasil membangunkan Kiku. Mereka pun makan cacing bersama-sama dengan induk ayam. Akhirnya mereka pun rajin bangun pagi dan terbang ke sana kemari bersama-sama. Nah, Nana mudah kan cerita yang dibikin Bu Guru? Jangan lupa kalian juga latihan ya membuat cerita seperti yang dibuat Bu Guru, atau kalian bisa merangkai sendiri dengan cerita yang lain. Demikian penjelasan dari Bu Guru, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan Bu Guru. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih ya Nana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya.